Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Kayak gini, mungkin dia bingung apakah dia harus ikut campur ke dalam masalah pribadinya Swasti dan Agus, atau dia harus diem aja padahal dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin kita akan menganggap bahwasanya permasalahan itu adalah hal yang sepele ya, tapi tidak bagi si Rudy. Dia mengaku bahkan sempat gak enak makan, gak enak tidur karena mikirin hal tersebut. Dia mikirin keputusan apa yang harus dia ambil setelahnya. Karena gini, terlepas dari dia masih naksir ya sama si Swasti, karena dia masih ngerasa berat untuk melepaskan si Swasti menikah dengan laki-laki lain, tapi di luar itu semua adalah dia ngerasa, apakah nanti saya ngerasa bersalah atau enggak sih semisal saya diem aja terus ngebiarin Swasti dan Agus nikah, kemudian di suatu hari dalam pernikahan mereka akhirnya tidak bahagia karena kemudian si Swasti tahu suaminya ini nggak bener di belakangnya. Si Rudy ini kayak ngerasa takut bersalah gitu nantinya di masa depan. Dia ini kayak nggak tega membayangkan kalau suatu hari si Swasti akan mengalami hal-hal buruk akibat hal-hal negatif yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Agus sebelum mereka menikah. Tapi semisal pun si Rudy ini memutuskan untuk menceritakan segala sesuatunya kepada Swasti tentang diri Agus, pertanyaan terbesar adalah apakah Swasti akan percaya? Siapalah diri si Rudy sampai si Swasti ini harus bisa percaya dengan dia, dengan semua omongan-omongannya, padahal si Rudy ini sama sekali nggak punya bukti. Ibaratnya gini, ada omongan-omongan tetangga aja yang seliwar-seliwar ngomongin si Agus yang begini, begitu aja si Swasti nggak percaya. Gimana dia mau bisa percaya dengan si Rudy yang sama sekali jarang ditemui dan mereka nggak punya urusan pribadi sama sekali. Dan karena memang permasalahan itu terasa cukup berat bagi diri si Rudy ya. Dan notabene memang karena dia juga anak yang cukup manja dengan ibunya. Jadi dia ini pengen kayak mendapatkan apa ya, dia kayak pengen sharing gitulah dengan orang lain yang bisa dia percaya, dan pada saat itu orang yang bisa dia percaya satu-satunya adalah ibunya. Jadi di suatu hari, kalau nggak salah kata si Rudy sih sekitar H-4 dari pernikahan si Swasti dan Agus. Waktu itu dia menemui ibunya. Si Rudy ini pulanglah ke kota kan buat curhat sama ibunya. Dan ketika itu momen yang terlihat adalah mereka ini duduk barengan di teras belakang rumah mereka. Waktu itu si ibunya tuh duduk di atas kursi bambu gitu loh. Kursi bambu zaman dulu amben, kalau bahasa sayanya amben, yang dilapisi dengan selimut tebal kayak bed cover gitu, jadinya empuk. Jadi pada saat itu posisinya ibunya si Rudy ini duduk ya di atas amben tersebut, dan si Rudy ini kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya. Di sanalah kemudian dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi pada diri dia di kampung ibunya gitu ya. Dia meminta masukan kepada ibunya, ibu saya harus gimana. Dan ketika sudah selesai mendengarkan anaknya ini bercerita kan, saat itulah si Asih ini sambil ngusap rambut anaknya cuma bilang gini, coba minta petunjuk pada Gusti Allah nak, karena ibu sendiri tidak berani memberikan jawaban yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan seseorang. Dan sebagai informasi tentang diri Rudy ya, Rudy ini memang semenjak usia 16 tahun dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dia ikut agama Asih ya, ikut agama ibunya, karena memang bapaknya si Rudy ini adalah seseorang yang percaya akan adanya Tuhan, tapi dia tidak memiliki agama. Saya lupa istilahnya apa. Namun memang karena si Rudy ini kan tipe-tipe anak yang ingin berpetualang sendiri di atas kaki dia gitu ya. Meskipun pada akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti agama Islam seperti agama ibunya, tapi Rudy ini masih berusaha untuk melakukan pencarian tersendiri terhadap Tuhan yang ada di dalam agamanya. Paham nggak sih kalian? Saya takut salah bicara soalnya di sini. Jadi selama kemudian si Rudy ini memutuskan untuk memeluk agama Islam, dia hanya menjadikan agama tersebut sebagai identitasnya dia saja. Tapi dia belum menjalankan perintah-perintah Tuhan gitu, seperti sholat, beribadah, segala macam lah. Si Rudy ini sama sekali hampir tidak pernah melakukan hal tersebut. Itulah yang kemudian membuat si Rudy ini kayak kikuk.
ketika dia harus kembali wudhu, ketika dia harus kembali menjalankan sholat. Bahkan satu-satunya surat yang hanya dihafal oleh si Rudy waktu itu, kalau kata dia, itu cuma surat Al-Fatihah. Dan mungkin itu adalah cara Tuhan untuk kembali merangkul Rudy dalam agamanya, ketika si Rudy ini kemudian mendapatkan nasihat dari ibunya untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, untuk meminta petunjuk kepada Gusti Allah gitu. Pada akhirnya, si Rudy yang bertahun-tahun belakangan dia tidak pernah sholat sama sekali, waktu itu ketika dia pulang ke rumah ibunya, dia sholat loh. Dan waktu itu ibunya, si Asi ini, mungkin saking terharunya, dia memperhatikan anaknya itu sholat. Jadi kan misalkan si Rudy itu sholat di sini, pintu kamarnya kan di sini. Jadi si Asi itu ngeliat dari balik pintu, ngeliat anaknya sholat gitu sambil matanya tuh berkaca-kaca. Ya karena mungkin menurut Asi pada saat itu adalah sesuatu yang langka ya, ketika dia melihat putranya yang selama ini selalu berjalan tanpa tuntunan Tuhan gitu ya, tiba-tiba aja pulang, minta nasihat, kemudian dia nurut. Waktu disuruh ibunya meminta petunjuk kepada Tuhan. Bahkan ketika kemudian si Rudy ini sudah selesai sholat, dia sudah berdoa ya. Kalau kata Rudy, dia benar-benar memasrahkan segala sesuatunya kepada Gusti Allah waktu itu. Rudy bercerita, ibunya ini langsung memeluk si Rudy ketika si Rudy ini sudah sudah selesai melipat sejadah dia sudah meletakkan dengan rapih di dalam lemarinya. Itu ibunya tuh langsung meluk dia sambil bilang gini, pada siapapun gadis yang pada akhirnya sanggup membuat anak ibu kembali memeluk Tuhannya, sampaikan salam ibu kepada dia. Dan yang istimewanya adalah ketika saya dan si Rudy ini menjalani komunikasi, ketika kami sampai pada cerita yang ini ya, yang ketika dia belajar sholat setelah sekian lama, Rudy berpesan kepada kalian semua yang mendengarkan kisahnya bahwa apa yang dia lakukan pada saat itu jangan ditiru. Kalau kalian memiliki agama, kalian sudah memiliki Tuhan, maka beribadahlah sesuai agama dan Tuhan kalian masing-masing. Jangan jadikan agama itu sebagai identitas saja. Karena pada dasarnya manusia yang berjalan tanpa tuntunan Tuhan itu tidak akan menemukan jalan yang benar. Rudy bilang pada saat itu ketika dia berpelukan dengan ibunya ya. Rudy yang selalu merasa dirinya sebagai anak kecil di dalam dekapan sang ibu, dia bilang gini sama ibunya, "Ibu, Ai takut. Bagaimana kalau Ai gagal? Bagaimana kalau Ai melakukan hal yang salah?" Tapi pada saat itu si Asih membalas omongan anaknya dengan sebuah motivasi. Dia bilang, "Serahkan pada Gusti Allah semuanya, nak. Karena beliaulah sebaik-baiknya maha penulis cerita dalam kehidupan masing-masing orang." Dan di hari yang sama, di malam harinya, sebenarnya si Rudy ini memang sudah berencana untuk menginap di rumah orang tuanya di kota. Tapi entah kenapa, begitu lepas maghrib, si Rudy ini kayak punya feeling gak enak aja yang terjadi di kampung. Pokoknya gak enak aja, sampai kayak si Rudy ini kepikiran terus. Hingga pada akhirnya si Rudy ini memutuskan untuk mengikuti kata hati dia pada saat itu. Dia pamit sama orang tuanya untuk kembali pulang kan. Dan pada saat itu Rudy ini menyetir sendiri mobilnya ya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hingga pada akhirnya dia bisa sampai ke kampung tersebut hanya dalam waktu 3 jam. Padahal biasanya dia harus menempuh perjalanan sekitar 4 jam kalau dalam kecepatan yang normal. Rudy sampai di rumahnya mungkin sekitar 8:30 malam lah. Dia baru aja turun dari mobil, belum masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu ada 2 orang kepercayaannya tiba-tiba aja berlari gitu menghampiri si Rudy. Terus mereka bilang, Pak, toko dihancurin orang. Dan sebagai informasi, memang kehidupan si Rudy di rumah tersebut, di kampung halaman ibunya itu ya, dia memang memiliki 2 orang kepercayaan yang selalu menjaga dia, yang selalu mengurusi beberapa keperluannya si Rudy lah. Dan misalkan selama Rudy lagi nggak ada di tempat, segala sesuatu keperluan yang berhubungan dengan toko, itu memang selalu diwakilkan oleh kedua orang kepercayaannya tadi. Dan karena mendengar kabar yang diberikan oleh 2 orang kepercayaannya tadi ya, belum sempat si Rudy ini masuk ke dalam rumahnya atau sekedar ganti baju, Rudy langsung balik lagi ke dalam mobilnya dan langsung pergi ke toko. Kemudian orang kepercayaannya si Rudy ini menceritakanlah bagaimana kronologi singkat dari apa yang terjadi di malam itu. Jadi kalau menurut orang kepercayaannya si Rudy ini, ada 2 orang preman yang datang ke tokonya si Rudy. Mereka marah-marah, ngamuk-ngamuk. Mereka masuk ke dalam toko dan mencari Agus mana. Dan pada saat itu situasinya memang toko itu udah sepi. Tokonya si Rudy kan memang biasanya sudah selalu tutup ketika jam 8 malam. Ketika kedua preman itu masuk menanyakan keberadaan si Agus, sebenarnya karyawan yang pada saat itu berjaga nih di toko tersebut itu sudah menyanggupi. Maksudnya, iya saya cariin Agus sebentar, Bapak jangan marah-marah. Tapi
ketika si karyawan tersebut pergi untuk mencari si Agus yang kebetulan memang ruangan kerjanya kan ada di lantai 2, itu preman yang masuk ke dalam toko itu ngacak-ngacakin semua isi yang ada di dalam toko. Semuanya dibuang-buangin dari rak-raknya. Dan yang lebih menyebalkan adalah bukan hanya sekedar memberantaki barang-barang yang ada di dalam toko ya. Mereka juga melempari kaca dari tokonya si Rudy itu dengan batu, dengan balok kayu, itu sampai pecah berantakan. Dan karena melihat hal yang semena-mena dilakukan oleh kedua preman itu, adalah beberapa karyawannya si Rudy yang mungkin ngerasa nggak terima dong dengan perlakuan tersebut. Tapi mungkin karena kalah postur juga kan, mereka ini akhirnya justru ditonjok sama kedua preman tadi karena dianggap melawan. Dan pada saat itu yang cukup mengejutkan bagi Rudy adalah bukan hanya sosok si Agus yang dicari oleh kedua preman tadi ya, melainkan sosok Rudy juga ikut dicari oleh mereka. Jadi kalau kata kedua orang kepercayaannya si Rudy pada saat itu, kedua preman itu sambil ngoceh-ngoceh, marah-marah gitu, mereka ini menyebut-nyebut namanya Rudy. Mana Rudy? Mana Rudy? Kita pengen ketemu sama yang namanya Rudy. Meski sebenarnya hal tersebut sempat membuat si Rudy ini ngerasa kayak aneh ya. Maksudnya dia kan nggak kenal dan nggak punya urusan secara langsung dengan kedua preman tersebut. Dia bahkan nggak kenal itu siapa. Tapi kenapa pada saat itu dia justru menjadi sosok yang ikut dicari? Cuma kalau kata si Rudy sih, pada saat itu dia nggak mau mikir yang macam-macam dulu. Dia mau fokus dengan apa yang terjadi pada tokonya waktu itu. Dia cepet-cepet, dia buru-buru menyetir mobilnya menuju toko, dan ketika dia sampai di depan tokonya, dia melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah dia bayangkan. Saat itu semua kaca yang ada di dalam tokonya itu pecah berantakan. Kaca ya, bukan cermin. Jadi kan ada beberapa kaca yang menjadi lapisan paling luar dari tokonya si Rudy. Nah, kaca-kaca tersebut lah yang dipecahkan. Kemudian isi-isi di dalam toko tersebut juga dilempar-lemparkan gitu, kayak diberantakin gitu loh. Jadi pada jatuh-jatuhan dari rak di mana tempat mereka itu sebelumnya ditata. Dan untungnya kalau kata si Rudy ya, kejadian tersebut terjadi ketika orang-orang yang ada di sekitar pasar tersebut itu sudah tidak terlalu rame. Karena memang si Rudy ini nggak mau apa yang terjadi pada tokonya dan masalah yang terjadi antara kedua preman tersebut dengan si Agus itu nantinya jadi konsumsi publik. Dan ketika si Rudy ini turun dari mobil ya, dia sampai ke tokonya, dia menjadi orang pertama yang berjalan menemui kedua preman yang sejak tadi menunggu dia. Waktu itu kata Rudy, kedua preman itu langsung bilang gini, "Oh, ini tuh yang namanya Rudy, bosnya Agus." Dan saat itu pula si Rudy ini bilang dia langsung mengarahkan pandangannya ke arah si Agus yang pada saat itu udah duduk meringkuk di pojokan pintu tokonya yang udah hancur. Dan kalau kata si Rudy pada saat itu, hanya dengan melihat bagaimana ekspresi dan raut wajahnya si Agus aja, dia udah bisa menebak bahwasannya si Agus ini pasti udah membuat masalah baru lagi. Dan bener aja, ketika si Agus ini melihat Rudy datang ke tempat tersebut, si Agus ini langsung lari menghampiri si Rudy, kemudian dia kayak duduk berlutut gitu ya di depan si Rudy sambil megang tangannya terus nangis-nangis minta tolong. Dan pada saat itu saya sempat mendengar bagaimana Rudy ini bertanyakan kepada si Agus meskipun dengan raut wajah yang sudah kesal, "Ada apa lagi sih, Gus?" Dan pada saat itu si Agus ini langsung menyebutkan angka sejumlah uang yang pengen dia minta dari si Rudy. Kalian bayangkan dengan entengnya dia menyebutkan sejumlah angka untuk disediakan uangnya oleh Rudy dengan alasan dia lagi dikejar-kejar sama dua preman tadi itu yang ternyata adalah anak buah rentenir tempat di mana si Rudy ini berhutang. Kalau tidak dibayar, si Agus ini diancam akan dibunuh. Dan untuk pertama kalinya dalam komunikasi kami, ketika sampai di momen ini ya, itu emosinya si Rudy itu terasa. Jadi energinya tuh agak terasa panas. Dia sangat marah malam hari itu karena dia ngerasa kayak dipermainin sama si Agus. Si Rudy ini kayak ngerasa kok selama ini saya kasihan gitu ya, simpati sama si Agus, tapi kok kayak dimanfaatkan. Kok kayaknya gampang banget Agus ini berbuat kesalahan, meminta maaf, saya maafkan. Si Agus ini meminta sesuatu, saya maklumi dan saya berikan. Tapi sampai di titik ini bahkan dia masih menganggap saya dengan semudah itu akan menolong dia. Rudy sempat bilang ketika dia melihat wajahnya si Agus yang nangis-nangis di depan dia, berlutut gitu ya sambil megang-megang tangannya gitu. Itu sebenarnya bukan kasihan lagi yang dirasain Rudy, tapi udah rasa jengkel sejengkel-jengkelnya. Rudy bilang waktu itu dia kayak udah pengen ninjuk gitu mukanya si Agus. Cuma tahu nggak apa yang pada saat itu mencegah si Rudy ini untuk mengangkat tangannya dan menghajar si Agus. Jadi alasannya adalah karena si Rudy ini tidak mau membuat wajahnya si Agus ini terlihat luka di hari pernikahan dia dengan Swasti dalam beberapa hari lagi. Kalian bayangkan Rudy
bisa kepikiran sampai ke sana meskipun hatinya sangat jengkel. Tapi meskipun begitu, Rudy juga manusia biasa. Kata dia pada saat itu, dia butuh untuk menyalurkan emosinya ya. Kan dia udah benar-benar kesel gitu malam hari itu. Jadi alih-alih awalnya dia pengen menghajar si Agus ya karena kesel, akhirnya dia melayangkan tinjuannya itu ke arah dua preman yang sebelumnya menghancurkan toko dia. Toh dia juga punya alasan gitu kan ya untuk marah kepada dua preman itu. Jadi berantemlah akhirnya si Rudy melawan dua preman tadi. Dan mungkin itu adalah salah satu momen residual memori yang pernah saya lihat dari orang berantem dengan jarak sebegitu dekatnya. Jadi saya bisa mendengar suara pukulan itu dengan sangat jelas di telinga saya ya. Puak, 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 puak. Dan Rudy bukannya mudah loh melawan dua preman tersebut. Dia juga sempat kalah, dia sempat terkena lah beberapa kali pukulan di wajahnya, di badannya. Cuma kan waktu itu si Rudy ini dimenangkan situasi di mana ada dua orang kepercayaannya yang selalu menjaga dia kemana-mana. Dan mungkin karena si kedua preman tadi merasa bahwa perkelahian tersebut tidak menguntungkan bagi mereka, ya pada akhirnya mereka ini kabur. Dan hasil dari perkelahian tersebut adalah wajahnya si Rudy ini babak belur. Dan jujur itu adalah kali pertamanya saya merasa bahwa si Rudy ini ternyata bisa semarah itu dengan orang lain. Titik emosinya si Rudy yang paling tinggi ada di momen tersebut. Jadi kita memang tidak boleh main-main ya dengan sosok seseorang yang mungkin tidak banyak bicara, sosok seseorang yang tidak ekspresif dengan perasaannya. Karena sekalinya dia marah, dia bisa melakukan banyak hal yang lebih berbahaya. Kemudian ada momen di suatu pagi ya, saya juga nggak tahu apakah itu keesokan harinya setelah perkelahian tersebut terjadi, ataukah beberapa hari kemudian. Tapi yang jelas itu sekitar 2 hari sebelum hari pernikahannya Swasti dan si Agus. Pokoknya pernikahan tersebut belum terjadilah. Dalam momen tersebut ya saya melihat bagaimana Agus kemudian datang ke rumahnya si Rudy. Dan kalian boleh percaya atau tidak, setelah si Rudy tidak memberikan jawaban apapun kepada si Agus yang waktu itu minta minjem duit lagi untuk bayar utang ke rentenir, pagi itu Agus lagi-lagi datang ke rumahnya si Rudy juga untuk meminta hal yang sama. Dia minta dipinjemin duit. Padahal dalam momen tersebut saya melihat bagaimana kondisinya si Rudy itu bahkan belum sembuh benar. Jadi beberapa luka lebam yang ada di mukanya itu warnanya memang sudah mulai memudar, sudah mulai agak kuning-kuning gitu loh. Kan kalau misalkan kita dipukul orang terus biru, lama-kelamaan kan dia agak menguning gitu kan ya. Nah wajahnya si Rudy pada saat itu masih dalam proses tersebut. Dan si Agus ini masih datang ke rumahnya tanpa ada rasa segan sama sekali. Yang mungkin menjadi permasalahan di dalam hatinya si Rudy kalau menurut saya adalah gini ya. Ada beberapa momen yang saya tangkap. Beberapa kali itu juga si Rudy ini kayak minjemin uang kepada si Agus, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali gitu. Secara cuma-cuma loh, tanpa si Rudy ini minta ganti atau gimana gitu. Benar-benar kayak udahlah ngasih aja ikhlas. Tapi mungkin lama-kelamaan si Rudy ini ngerasa capek mungkin ya, kayak dia ngutangin seseorang tapi bukan untuk sesuatu yang benar. Dan karena mungkin si Agus ini melihat keraguan tersebut di wajahnya si Rudy, pada saat itu si Agus sampai ngucap kepada si Rudy ya, dia ngomong gini, gak apa-apa, misalkan nanti hutang saya dipotong gaji saya nggak usah digaji 2 tahun juga gak apa-apa, asalkan bapak minjemin saya uang dengan nominal segini. Bisa dibilang itu adalah jumlah terbesar dari semua jumlah yang pernah diminta oleh si Agus kepada si Rudy. Dan kalian juga bisa membayangkan jumlah tersebut dengan perhitungan gini ya. Gajinya si Agus di tempatnya si Rudy itu lumayan gede loh. Bahkan lebih besar dari gajinya si Agus dulu ketika dia merantau ke pabrik yang ada di kota. Kalian bayangkan jumlah gaji dia itu ditotalkan selama 2 tahun, 24 bulan untuk menutupi keseluruhan total hutang yang hanya pagi itu diminta oleh si Agus. Hanya yang pagi itu loh, nggak digabungin sama yang kemarin-kemarin. Ibaratnya si Rudy udah mengikhlaskan lah kalau yang itu. Bahkan pada saat itu si Rudy tuh sampai bilang ke saya, ketika kami berkomunikasi, dia sudah sangat kecewa sama Agus. Dia selalu berusaha untuk memaklumi, dia selalu berusaha untuk menolong si Agus ini dari berbagai kesulitan, semuanya demi Swasti ya. Tapi si Agus ini kayak nggak pernah tahu diri. Ibaratnya gini ya kalau kata si Rudy, dia sudah merelakan Swasti ya, padahal dia naksir sama si Swasti. Tapi pada saat itu si Rudy ini kayak ya udahlah kalau memang Swasti pengennya sama si Agus, silahkan. Tapi ketika terus-terusan si Agus punya kesulitan sedikit mintanya sama Rudy, punya hutang
sedikit minjemnya sama Rudy. Jadi Rudy tuh pada saat itu tuh mikirnya gini, gimana dia mau bisa bahagiain Swasti, gimana dia mau bisa jadi suami yang baik, kekurangan sedikit aja minjem sama saya, punya hutang sedikit aja bayarnya dengan uang saya. Jadi di sini kita juga harus bisa memaklumi ya bagaimana posisi perasaan yang pada saat itu dijalani oleh si Rudy. Dan yang menjadi pertanyaan terbesar di dalam hatinya si Rudy pada saat itu adalah, apakah Swasti tahu kalau calon suaminya sudah berhutang sebegitu besar kepada dia dan juga kepada rentenir yang ada di luar sana. Karena kan pada dasarnya Swasti selama ini selalu membayangkan calon suaminya itu adalah calon yang baik, pria yang baik gitu kan ya. Dan gak tahu kenapa kalau kata Rudy ya, waktu itu saking dia ngerasa kecewa dan juga jengkel sama si Agus, dia ngasal-ngasal aja kayak ngasih persyaratan lah yang sebenarnya gak masuk akal juga. Dan si Rudy ini gak juga berharap sesuatu dari persyaratan tersebut karena dia gak yakin si Agus bersedia untuk mewujudkan persyaratan yang akan dia berikan. Jadi waktu itu sedikit menantang lah ya. Si Rudy ini ngomong kepada si Agus, "You bisa kasih I apa kalau I kasih uang sebesar itu kepada you?" Dan pada saat itu memang pembicaraan yang terjadi di antara si Rudy dan juga si Agus kan sudah bersifat pribadi ya. Dan waktu mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Rudy, waktu itu saya melihat bagaimana wajahnya si Agus ini agak sedikit panik. Maksudnya dia kayak tidak menduga bahwa si Rudy akan mempertanyakan hal tersebut kepada dia. Jadi secara cepat tapi tidak difikirkan gitu. Si Agus ini menjawab gini, "Pak Rudy memang minta apa kepada saya? Kalau saya bisa berikan, pasti saya berikan." Dan kalian mungkin bisa menebak kalimat apa yang kemudian diucapkan oleh Rudy. Dan ya, pada saat itu yang diminta oleh si Rudy adalah Swasti. Jadi pada saat itu si Rudy cuma bilang, "I minta Swasti." Dan Rudy bilang kepada saya, dia bersumpah dia sama sekali tidak membayangkan bahwasanya si Agus akan merespon permintaannya tersebut dengan sesuatu yang benar-benar bikin dia melongo, gak percaya. Kalian tahu gak apa responnya si Agus? Waktu itu Agus bilang gini, "Kasih saya 3 kali lipat dari uang yang saya minta, maka kamu saya kasih Swasti." Dan saya melihat detik itu juga si Rudy langsung berdiri dari kursi yang dia duduki. Dia tepuk tangan, dia ketawa terbahak-bahak pada saat itu. Dia mengelilingi tempat di mana si Agus itu duduk ya. Tapi asal kalian tahu waktu itu si Rudy ketawa bukan karena dia senang, tapi karena dia ngerasa sangat amat kasihan sama Swasti. Kenapa? Karena si Rudy baru tahu persis bagaimana sifat aslinya si Agus yang mementingkan uang dibandingkan calon istrinya sendiri. Jadi kalian boleh percaya atau tidak, saya yang menyaksikan momen tersebut pada waktu itu ya. Si Rudy itu tepuk tangan ketawa, tapi ada air mata yang mengalir di pipinya. Dan memang si Agus nggak ngeliat waktu si Rudy nangis. Ketika kami berkomunikasi, si Rudy ini sampai bilang gini ya, "Dalam kehidupan saya beberapa kali saya bertemu dengan pria yang kurang ajar, pria yang kasar, pria pembohong, tapi baru kali itu dia bertemu dengan pria pecundang seperti si Agus." Rudy sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Ketika si Agus memberikan persyaratan 3 kali lipat dari uang yang dia minta agar dia mau melepaskan si Swasti kepada pria lain, itu perempuan yang akan dinikahi dia 2 hari lagi loh. Sanggup si Agus ngelakuin itu. Jadi si Rudy bilang ya, saya juga bingung waktu itu. Apakah saya harus bahagia untuk perasaan saya yang menang? Ataukah saya justru harus merasa kasihan kepada Swasti? Tapi ketika itu ya, ketika si Rudy kemudian menelan bulat-bulat semua hal omong kosong yang terjadi di hadapan dia pada saat itu, dia cukup tahu saja bahwasanya, oh seperti itu ternyata sosok Agus yang sebenarnya. Sosok yang sangat gila dengan uang, yang ngerasa duit itu gak pernah cukup untuk dia. Dia bilang dia masih menghormati bagaimana dulu antara dia dan si Agus ini pernah ada tali persahabatan yang terjalin ketika mereka masih kecil ya. Jadi terlepas dari perjanjian yang mereka lakukan pada saat itu, si Rudy ini pada akhirnya masuklah ke dalam kamarnya untuk mengambil sejumlah uang yang diminta oleh si Agus. Dan itu benar-benar jumlahnya 3 kali lipat. Karena saya melihat si Rudy itu kemudian mempacking uang-uang tersebut, meletakkan uang tersebut ya, menempatkannya itu di sebuah tas yang berbentuk seperti persegi 4 gitu, yang kalau dibuka ngejeprat gitu kan. Kemudian setelah dia selesai membawa uang tersebut dari dalam kamarnya, dia hitung kan, diletakkanlah uang-uang tersebut di hadapannya si Agus. Dan sampai di sini, jika si Rudy sudah bersedia untuk memberikan uang 3 kali lipat sesuai dengan permintaannya si Agus, lalu artinya apa? Benar. Artinya secara tidak langsung si Rudy juga menyetujui perjanjian yang diberikan oleh si Agus. Dan Rudy bilang di titik ini ya,
Dia ingin egois dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Karena selama ini dia merasa dia selalu ngalah. Dia selalu menjadi manusia yang baik, tapi dengan kebaikannya dia nggak pernah mendapatkan apa yang dia mau lah katakan. Yaitu dalam hal ini kan si Swasti. Dan waktu itu si Rudy hanya merasa bahwa saya lebih pantas untuk Swasti. Bahkan pada saat itu si Rudy juga ragu ya atas perasaannya Agus kepada si Swasti. Apakah benar-benar dia mencintai Swasti dan ingin menikahinya? Ataukah memang ada hal-hal tertentu yang menjadi tujuan si Agus secara diam-diam? Rudy tidak pernah tahu. Yang jelas pada saat itu, Rudy menjelaskan bahwa dia ingin memperjuangkan perasaannya. Dia sudah cukup banyak mengalah, dan saya ingat sekali pada saat kami berkomunikasi, Rudy ini bilang seperti ini. Pada saat itu saya merasa mampu untuk membeli Swasti. Jadi kalau saya memang mampu untuk membeli dia, salahnya di mana? Dan ketika kemudian si Rudy meletakkan tumpukan uang tersebut persis di hadapan mukanya si Agus ya, saya melihat si Agus ini kayak orang shock. Dia kayak nggak nyangka si Rudy benar-benar menyetujui permintaannya. Jadi waktu itu situasinya si Agus ini duduk sambil tangannya digini ini di pangkuannya. Dia ngeliatin uang tersebut. Ekspresinya tuh kayak orang takut, bingung, dan panik. Rudy bilang pada saat itu dia hanya diam. Dia nggak mau bicara apa-apa lagi. Dia cuma pengen nunggu si Agus yang bicara lebih dahulu. Baru dia akan merespon. Dan waktu itu hal pertama yang diucapkan oleh Agus sebelum dia menyentuh tumpukan uang itu adalah, tapi saya tidak bisa membatalkan pernikahan saya dengan Swasti. Dan ketika mendengar hal tersebut, sebenarnya ekspresi wajahnya si Rudy sih ya biasa aja, maksudnya santai ya. Dia kan orangnya tidak ekspresif, dia pandai menyembunyikan perasaannya. Rudy hanya diam, dia benar-benar menunggu si Agus ini menyelesaikan kalimatnya. Dan waktu itu si Agus kembali menjelaskan, orang tua Swasti tidak akan mungkin membiarkan saya membatalkan pernikahan tersebut, apalagi pernikahannya akan berlangsung 2 hari ke depan. Dan saya melihat bagaimana dengan tenangnya kemudian si Rudy ini hanya mengangguk-anggukkan kepala. Dia seolah-olah mengerti dengan situasi dan kondisinya si Agus gitu kan. Tapi yang lucunya adalah ketika si Agus mungkin mengira bahwasanya si Rudy akan menyerah dengan perjanjian tersebut, si Rudy ini justru dia bangun lagi dari kursinya dan tangannya itu sudah bersiap-siap pengen ngambil lagi uang yang ada di atas meja sambil bilang gini, ya sudah, kalau begitu uangnya Ai ambil kembali. Dan dengan gerakan sangat cepat si Agus ini kemudian menggeser tangannya si Rudy seolah-olah kayak pengen bilang jangan diambil lagi, ini kan uang udah buat saya. Dan kalian tahu apa yang dikatakan oleh Agus ketika dia berusaha menghalangi si Rudy untuk mengambil lagi uangnya? Waktu itu si Agus bilang gini, biarkan saya menikahi si Swasti selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu saya akan mencari alasan lain untuk bisa menceraikan dia. Dan Rudy bilang pada saat itu dia benar-benar dibuat kehabisan kata-kata oleh Agus. Dia benar-benar tidak menyangka dengan segala akal picik yang sudah dipikirkan oleh Agus sebelumnya demi mendapatkan uang tersebut. Jadi dia benar-benar pengen punya semuanya. Dia tidak bisa melepaskan Swasti sepenuhnya, tapi dia tetap pengen uangnya. Waktu itu Rudy nggak mau lah ya. Maksudnya lebih nggak mau ke gini loh. Bukan karena dia memikirkan bekas istri orang atau apa gitu. Enggak. Dia hanya kasihan. Kasihan kalau misalkan nantinya si Swasti tuh kayak ngerasa hidupnya dipermainkan. Jadi waktu itu si Rudy cuma balas gini aja nih. Sambil tangannya masih tetap megangin uang yang ada di meja ya. You pikir Ai bodoh? 1 minggu? You menyuruh Ai menunggu istri orang selama 1 minggu? You pikir Ai sebodoh itu? Lagi-lagi si Rudy mencoba untuk mengambil lagi uangnya di atas meja, tapi lagi-lagi juga si Agus berusaha menghalangi gerakan tangannya si Rudy dengan kedua tangannya. Dan Agus kembali mengeluarkan satu pernyataan yang cukup mencengangkan. Pada saat itu Agus bilang gini, saya bersumpah saya tidak akan menyentuh Swasti selama kami menikah. Jadi selama kami menikah, kami tidak akan tidur bersama dan kamu tidak akan mendapatkan bekasnya saya. Kalian bayangkan kalimat macam apa yang diucapkan oleh Agus? Bisa gitu ya seorang laki-laki ngomong seperti itu tentang calon istrinya. Dan waktu itu yang saya rasakan dalam residual memory tersebut itu suasananya sangat panas. Jadi Rudy memang sangat marah ya dengan apa yang diucapkan oleh si Agus. Tapi kembali lagi saya juga nggak tahu apa yang kemudian mempengaruhi pikirannya si Rudy hingga pada akhirnya dia memutuskan bahwasanya apa yang dia rencanakan selanjutnya itu adalah sesuatu yang benar gitu. Padahal kalau menurut saya misalkan saja pada saat itu si Rudy ini lebih memilih mundur, mungkin itu belum telat gitu, belum terlambat, masih ada waktunya. Tapi sekali lagi kita kan tidak bisa menjudge ya dalam residual memory seseorang. Setiap residual energi itu pasti memiliki pemikiran dan pertimbangan masing-masing setiap mereka melakukan sebuah keputusan di dalam kehidupan mereka. Jadi kita ini hanya sebagai penonton lah ya, sebagai penonton yang mungkin sekarang dengan gampangnya kita menilai, kita berkomentar harusnya begini, harusnya begitu. Padahal kalau kita pada saat itu berada di posisi yang sama belum tentu
tentu kita akan melakukan hal yang lebih baik dari mereka. Dan ya pada akhirnya si Rudy ini memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan perdebatan tersebut karena dia pikir nggak ada gunanya. Karena semakin kesini si Agus ini semakin ngaco ya ngomongnya. Jadi pada saat itu dia melepaskan tangannya dari tumpukan uang tersebut. Dia membiarkan si Agus kemudian mengambil uang tersebut satu persatu dan memindahkannya ke dalam ransel yang memang sudah dia bawa dari rumah. Dan Rudy bilang pada saat itu dia melihat setiap detik ketika si Agus ini memasukkan uang yang dia berikan ke dalam ransel. Jadi kayak seolah-olah Rudy ini melihat ekspresi wajahnya si Agus tuh kayak orang yang baru menang gitu ketika dia mendapatkan uang yang dia minta. Tapi pada saat itu si Rudy justru bilang dia merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh si Agus. Dan ada satu hal yang kemudian diminta oleh si Rudy ya kepada si Agus sebelum si Agus ini pulang meninggalkan rumah adalah Agus harus menandatangani sebuah surat perjanjian. Dan dalam momen tersebut bisa dikatakan saya adalah saksi ya yang menyaksikan residual memory tersebut terjadi ketika ada satu kalimat yang diucapkan oleh si Rudy pada saat itu kepada si Agus ya untuk membaca ulang surat perjanjian yang diberikan oleh si Rudy kepada Agus. Jadi jangan sampai nanti kamu nyesel nih udah tanda tangan tapi nanti pas kamu belum tahu isinya semua kamu malah nyesel gitu. Ibaratnya udah diingatkan sama si Rudy. Cuma nggak tahu kenapa, apakah karena si Agus ini terlalu terburu-buru, apakah memang dia terlalu ceroboh atau bagaimana. Waktu itu si Agus kayak udahlah nggak apa-apa, saya percaya sama kamu. Jadi dia langsung tanda tangan di atas surat itu. Jadi yang perlu kita ingat di sini adalah si Rudy sudah memegang perjanjian surat hitam di atas putih ya dari si Agus. Dan sampai di situ saya sebenarnya sempat bertanya kepada Rudy, apakah dia merasa bahwasannya apa yang dia lakukan pada saat itu adalah hal yang benar? Apakah dia memberikan uang kepada si Agus dengan menyetujui persetujuan tersebut itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan? Dan waktu itu si Rudy cuma bilang bahwa saya tidak pernah merasa diri saya benar, tapi pada saat itu saya hanya mengikuti kata hati saya saja. Rudy tahu kalau saat itu dia memang mementingkan perasaannya di atas segalanya ya. Bahkan dia membenarkan sesuatu yang sebenarnya dia tahu itu salah. Dan ketika hampir setengah hari berlalu, pada saat itu kan si Agus datang ke rumahnya si Rudy pagi ya untuk pinjam duit. Seharian itu sampai malamnya itu si Rudy itu katanya kepikiran terus akan hal tersebut. Apakah benar yang saya lakukan? Apakah salah yang saya lakukan? Jadi pada dasarnya si Rudy ini mungkin dia memiliki hati yang baik. Tapi terkadang yang namanya kehidupan itu kan lingkungan itu mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bertindak. Dan mungkin karena si Rudy ini terbiasa selalu mendapatkan apa yang dia mau sejak dia kecil, itulah yang kemudian membuat pemikiran si Rudy ini kadang-kadang bisa switch gitu dari kepribadiannya yang pada dasarnya adalah baik. Jadi waktu itu si Rudy ini bilang gini, saya baru kepikiran malam hari itu, apa bedanya saya dengan Agus kalau misalkan saya juga memperlakukan Swasti seperti itu. Dia menandatangani sebuah perjanjian di mana si Swasti akan diceraikan oleh suaminya setelah 1 minggu, yang kemudian mengharuskan Rudy untuk pelan-pelan masuk ke dalam kehidupannya si Swasti, pura-pura tidak tahu apa-apa dengan wajah yang tidak bersalah gitu kan. Apakah Rudy sanggup untuk melakukan sandiwara seperti itu seumur hidupnya? Si Rudy hanya kepikiran gini ya, dia selalu diingatkan oleh ibunya bahwasanya apapun yang kamu dapatkan dengan cara yang tidak baik itu tidak akan mendatangkan manfaat yang baik juga dalam kehidupan kamu nantinya. Dan si Rudy ini memang dia suka sama Swasti, sangat suka sama Swasti bahkan dari sejak pertama ketemu. Tapi dia pengen mendapatkan Swasti itu dengan cara yang baik gitu loh. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya secara nekat ya si Rudy ini memutuskan untuk datang ke rumahnya si Swasti malam hari itu juga. Sebenarnya dengan niat dia ingin mengungkapkan perasaannya. Rudy juga berniat untuk menceritakan segala sesuatu yang dia ketahui tentang Agus. Paling tidak si Rudy ini sudah berusaha untuk menceritakan segala sesuatu yang dia ketahui gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di masa depan si Swasti ini mengalami sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, maka tidak akan ada beban di dalam hatinya si Rudy untuk merasa bersalah. Dan momen-momen apa saja yang terjadi, percakapan-percakapan apa saja yang terjadi ketika kemudian si Rudy ini datang menghampiri si Swasti di rumahnya ya, itu kalian bisa lihat secara detail, bisa kalian dengar secara detail di kisah Swasti, kalau tidak salah ada di part keduanya. Jadi tidak mungkin saya ulang masukkan ke bagian si Rudy lagi yang di sini ya, karena nantinya akan terlalu panjang dan terlalu bertele-tele. Ada satu kesan yang Rudy ucapkan kepada saya pada saat
pertama kali akhirnya dia bertemu dengan Swasti lagi dalam situasi di mana mereka saling berhadap-hadapan ya. Karena kan selama berminggu-minggu belakangan ini kalau kata si Rudy, dia hanya memperhatikan sosok Swasti ini dari kejauhan gitu kan. Dia nggak pernah berani untuk menghampiri si Swasti karena kan dia merasa juga bahwasanya di antara mereka itu sudah ada jarak yang tidak mungkin ditembus oleh si Rudy. Tapi setelah adanya surat perjanjian yang ditandatangani oleh Agus sebelumnya, itu seperti membuat si Rudy ini merasa berhak ya untuk bisa melihat si Swasti dari dekat. Rudy bilang malam hari itu Swasti terlihat sangat cantik. Dia berpenampilan sederhana, make up tipis gitu ya. Tapi dia tetap terlihat sangat mempesona. Dan hal tersebut yang kemudian pada akhirnya mungkin bisa dikatakan membuat si Rudy ini agak khilaf ya. Maksudnya gini, saya bingung menjelaskannya karena ini adalah sifat dasarnya manusia ya, yang kebanyakan dari kita juga pasti mengalami hal seperti ini. Cuma untuk menggambarkannya melalui kata-kata itu agak susah. Si Rudy kan awalnya datang untuk menemui si Swasti dengan niatan ingin melepas segala sesuatunya dengan pasrah gitu ya. Jadi dia ingin menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada si Swasti. Apakah si Swasti akan memilih Rudy atau akan memilih si Agus? Itu niatan awal si Rudy. Tapi kemudian ketika si Rudy ini bertemu dengan si Swasti, bertatapan wajah secara dekat, itu nggak tahu kenapa niat tersebut kalau kata si Rudy itu kayak buyar seketika. Jadi keinginannya si Rudy untuk memiliki si Swasti pada saat itu justru semakin besar. Dan keinginan yang besar tersebut justru seolah-olah membuat si Rudy ini berpikir untuk menghalalkan segala cara supaya dia bisa membuat si Swasti ini mau sama dia. Dan disinilah kalau menurut saya segala sesuatunya sudah berubah kacau ya. Si Rudy yang sudah berubah haluan dari niat baiknya gitu kan menjadi sebuah keegoisan yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Kemudian si Swasti juga yang terlalu polos, dia terlalu mempercayai sosok calon suaminya tanpa sama sekali mendengarkan cerita-cerita yang beredar di sekitarnya. Dan kalau Agus ya kita nggak perlu bahas lagi lah, kita sudah tahu dia seperti apa. Dan ya sekali lagi percakapan yang terjadi di antara Rudy dan juga Swasti di malam tersebut ada di cerita Swasti di part yang kedua ya. Dan seperti yang kita ketahui semua bahwasanya malam hari itu Swasti menolak si Rudy mentah-mentah. Kita tahu itu semua, meskipun pada saat itu si Rudy sudah menunjukkan bahwasanya dia adalah pria berhati lembut yang mudah sekali patah hati. Dia bahkan menangis di hadapannya si Swasti ketika si Swasti itu menghardik dia, mengusir dia untuk pergi. Dan waktu itu si Rudy hanya tidak habis pikir katanya, kenapa si Swasti sangat mempercayai si Agus dengan segala kebusukan hatinya, dengan segala kepicikannya, dan sama sekali tidak mau memberikan kesempatan kepada si Rudy yang selama ini sudah melakukan banyak hal yang dia anggap baik, yang selalu dia korbankan demi Agus dan juga demi Swasti. Jadi si Rudy ini kayak ngerasa nggak adil. Dan perihal ancaman yang sempat diucapkan oleh si Rudy kepada si Swasti di malam hari tersebut, yang dimana mungkin kalian sama-sama ingat ya, si Rudy sempat bilang kalau si Rudy ini tidak bisa memiliki si Swasti, maka tidak akan ada orang lain yang bisa memiliki si Swasti. Mungkin kalian bertanya-tanya apakah ancaman tersebut benar-benar Rudy lakukan atau tidak. Saya juga agak bingung untuk menjawab ya. Saya tidak bisa memposisikan apakah pada saat itu si Rudy ini benar atau salah. Karena memang setelah ucapan tersebut dia ucapkan, si Rudy ini dalam keadaan yang sangat dikuasai oleh amarah. Dia sampai berpikir bahwasanya pada saat itu si Agus ini nggak pantas hidup di dunia. Dia tuh nggak pantas ada di sini. Bahkan saking marahnya juga kepada si Swasti, si Rudy ini sampai berpikir bahwasanya Swasti ini perempuan yang nggak pantas untuk diperjuangkan oleh siapa-siapa. Dia marah dengan diri dia sendiri, dia marah dengan situasi yang pada saat itu mungkin tidak mendukung ya. Dan memang setelahnya apa yang dilakukan si Rudy setelah ucapan tersebut dia ucapkan itu sedikit banyaknya memiliki kaitan dengan tragedi yang kemudian menimpa si Swasti dan juga si Agus pada malam pernikahan mereka. Dan disinilah kunciannya. Di sini adalah inti dari permasalahan. Jadi di hari pernikahannya si Swasti dan si Agus, seperti yang sama-sama kita dengarkan di kisahnya si Swasti, di sana kan dijelaskan ya bahwa hitung-hitungan dari orang tuanya si Swasti pada saat itu menentukan bahwa pernikahan mereka berdua itu diharuskan dilakukan ketika hari sudah menjelang malam. Waktu itu kalau nggak salah ba'da isya ya, sehabis maghrib. Dan di hari tersebutlah di mana malam harinya
pesta akad pernikahannya si Swasti dan Agus akan dilakukan ya. Nah, ini di pagi harinya nih, si Rudy merencanakan sesuatu yang memang sudah sangat rapih. Jadi pada saat itu si Rudy ini memutuskan untuk mendatangi rumah si Pion. Jadi kita sebut saja nama rentenir yang diutangin sama si Agus ini namanya Pion lah ya. Dan waktu itu benar-benar si Rudy ini kayak udah tahu apa yang harus dia lakukan di sana. Dia kayak benar-benar udah dendam pengen mematahkan sayapnya si Agus tanpa dia harus menyentuh. Dan ketika si Agus ini datang ke rumahnya si Pion, dia disambut dengan cukup baik karena memang ya everybody knows si Rudy kan siapa. Dan pada saat itu Rudy bilang dia membicarakan sesuatu hal yang cukup serius dengan si Pion yang menurut si Rudy waktu itu memang usianya sudah hampir sama dengan usia bapaknya. Ada satu sisi kejam dalam dirinya Rudy yang saya rasakan kemudian secara natural timbul ya karena rasa marahnya terhadap Agus dan juga Swasti. Dan kalian tahu nggak apa yang pada saat itu dilakukan oleh si Rudy? Jadi pada saat itu si Rudy ini datang ke rumah Pion bersama 2 orang kepercayaannya dan salah satu anggota petinggi kepolisian yang dia kenal melalui bapaknya. Niat kedatangannya si Rudy ke rumahnya si Pion adalah untuk meminta kembali uang yang sudah dibayarkan oleh Agus kepada si Pion. Jadi kan sebelumnya si Rudy memberikan uang nih kepada si Agus ya, untuk si Agus melunasi hutangnya kepada si Pion. Nah, karena sudah merasa tidak terima dengan perbuatan si Swasti dan juga si Agus yang dianggap tidak adil kepada si Rudy ini berniat untuk mengambil lagi uang tersebut langsung melalui si Pion. Dan untuk menguatkan niatnya pada saat itu, makanya si Rudy ini sampai membawa petinggi kepolisian. Dia seperti ingin memberikan kesan mengancam. Misalkan kalau si Pion ini sampai macem-macem atau menolak permintaannya, maka usaha bisnis lintah daratnya si Pion ini akan diadukan ke polisi gitu dan akan ditutup. Bahkan pada saat itu si Rudy juga mengancam dia akan melaporkan perbuatan preman-premannya si Pion yang sempat menghancurkan tokonya kan waktu itu ngacak-ngacak tokonya dan minta ganti rugi dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi memang pada saat itu permasalahan intinya adalah bukan jumlah uang, tapi bagaimana si Rudy ini kepengen si Agus ini nggak jadi melunasi utang-utangnya kepada Pion dan Pion ini kembali ngerasa kesel dan ngejar si Agus. Nah, sampai di sini saya harap kalian ngerti ya maksudnya gimana ya. Dan tidak lupa senjata terakhir yang ditunjukkan oleh si Rudy kepada si Pion pada saat itu adalah sebuah surat yang ditandatangani langsung oleh si Agus, yang rupanya di dalam surat tersebut nih ada poin yang mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh Rudy kepada Agus untuk membayar hutang itu sepenuhnya akan selalu menjadi haknya si Rudy. Jadi kapanpun si Rudy ini ingin mengambil uang tersebut dari siapapun, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi karena hal tersebut berkekuatan hukum dan Rudy berhak untuk melakukannya tanpa ada batas waktu. Jadi memang dari berbagai sisi si Rudy ini udah kuat nih, dari segi hukumnya, dari segi ancamannya, dan dari segi tekanannya ini udah kuat. Hingga pada akhirnya si Pion mungkin merasa dia memang tidak memiliki jalan lain selain ya berdamailah ya dengan si Rudy. Akhirnya dia mengembalikan lagi uang yang diberikan Agus sebelumnya untuk membayar hutangnya gitu kan kepada si Rudy. Dan Rudy ingat ketika dia mau pulang gitu ya dari rumah si Pion ini sempat bertanya, lalu gimana nasibnya si Agus? Ini kan sama aja Agus tidak melunasi hutang dia sama saya. Dan waktu itu dengan acuhnya, dengan dinginnya, si Rudy ini hanya menjawab, itu urusan you dengan Agus, bukan urusan Ai. Malam ini adalah malam pernikahan Agus dengan istrinya. Jadi terserah you mau melakukan apa aja kepada dia. Ai nggak peduli. Itu adalah ucapan Rudy untuk melampiaskan kekesalannya sebenarnya ya. Tapi Rudy tidak pernah menyadari bahwasanya ucapannya tersebut justru menjadi pematik api yang pada akhirnya membakar habis Swasti dan juga Agus. Dan sampai di sini saya hanya akan bisa bilang kepada kalian semua yang menyimak kisahnya si Rudy ya, untuk bebas menyimpulkan apakah kemudian tragedi yang terjadi kepada si Swasti dan juga si Agus itu adalah kesalahan yang dibuat oleh si Rudy atau bukan. Apakah ini murni kejahatan dari Rudy atau bukan, itu bebas kalian yang menilai, karena saya sendiri secara pribadi tidak bisa menghakimi Rudy atas apa yang dia lakukan atau atas apapun yang terjadi pada malam hari itu, karena menurut saya setiap orang di antara mereka bertiga ini seolah-olah kayak megang porsi kesalahan mereka masing-masing. Dan ketika malam pernikahan antara Swasti dan Agus tiba ya, pada saat itu saya melihat si Rudy ini cuma duduk aja di dalam rumahnya di ruangan tamu sambil minum bir. Dan waktu itu saya sempat bertanyakan kepada si Rudy, kamu
mikirin apa pada saat itu. Karena saya melihat dia tuh cuma bengong aja sambil ngelihat ke arah jendela luar. Waktu itu si Rudy ini cuma menjawab, nggak tahu kenapa I cuma kepikiran tentang Swasti aja. Apakah Swasti baik-baik saja atau tidak di luar sana. Dan sebenarnya Rudy ini setelah dia menemui si pion, setelah dia mengambil balik lagi uangnya kan, dia ini sudah berencana untuk segera menutup tokonya yang ada di kampung itu. Jadi si Rudy ini kayak pengen sudah meninggalkan kampung tersebut lah, dia udah nggak mau lagi tinggal di sana. Karena kalau menurut Rudy kayaknya munafik ya kalau si Rudy bilang dia akan baik-baik saja dengan melihat si Swasti ini menikah dengan Agus dan hidup satu kampung gitu kan, yang sewaktu-waktu bisa aja mereka saling papasan, saling ketemu gitu kan, pasti akan terasa aneh dan janggal. Dan perlu digarisbawahi adalah sampai di detik ini ya, si Agus sepertinya memang belum tahu bahwasanya si Rudy tadi pagi sudah datang ke rumah pion untuk mengambil lagi uang yang diberikan oleh Agus sebelumnya untuk membayar hutang. Jadi sepertinya si Agus ini masih berpikir bahwa perjanjian yang ada di antara dia dan juga si Rudy untuk menceraikan si Swasti dalam waktu 1 minggu ke depan itu masih berlangsung. Dan ketika suasana hening ya, si Rudy masih sendirian di dalam rumah, dia minum bir gitu dengan alunan lagu kesukaan dia pada saat itu, tiba-tiba saja dia ini mendapatkan kabar dari orang kepercayaannya yang mengatakan bahwa pesta resepsi pernikahannya si Swasti di sebuah lapangan itu terbakar hebat. Dan pada saat itu Rudy sudah pasti panik ya. Semarah-marahnya dia pada Swasti waktu itu, dia tentu tidak bisa membayangkan hal buruk akan bisa terjadi menimpa diri Swasti dalam kebakaran tersebut. Jadi pada saat itu masih dalam kondisi memakai baju polos, baju daleman polos warna putih gitu, kemudian hanya memakai sendal kan. Si Rudy ini larilah ke arah mobilnya bersama satu orang kepercayaannya tadi. Dia pergi menuju lapangan tempat di mana resepsinya si Swasti ini yang katanya kebakar. Jarak antara rumahnya si Rudy dengan lapangan tersebut memang tidak terlalu jauh, apalagi karena memang si Rudy ini kan menempuh perjalanan dengan mobil ya. Dan ketika mendekati lokasi lapangan yang terbakar itu, Rudy bercerita saat itu dia melihat sekitarnya itu warnanya udah berubah jadi kayak kemerah-merahan. Dia melihat bagaimana kemudian orang pada panik ya, keluar dari lapangan tersebut lari-larian ya. Terus beberapa orang menjerit dari arah dalam lapangan tersebut minta tolong, manggil nama satu sama lain. Pokoknya chaos lah suasananya. Rudy waktu itu langsung turun dari dalam mobilnya dan secepat kilat dia lari masuk ke dalam lapangan tersebut dengan satu tujuan, yaitu untuk mencari Swasti. Jadi scene yang terlihat pada saat itu dalam momen tersebut ya, di residual memorinya si Rudy adalah terjadinya kejar-kejaran antara si Rudy dengan juga orang kepercayaannya. Jadi mungkin orang kepercayaannya kan pada saat itu panik ketika melihat si Rudy justru berlari masuk ke dalam lapangan yang sedang terbakar hebat, yang notabene malah banyak orang-orang yang sebenarnya pada saat itu justru berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi memang karena terlalu chaos suasana pada saat itu, kemudian si Rudy juga mungkin berlarinya cukup kencang kan masuk, akhirnya orang kepercayaannya ini tidak berhasil menemukan si Rudy. Dia hanya berhasil menemukan sebelah sendalnya si Rudy yang kemungkinan tercopot ketika si Rudy ini lari mencari Swasti. Dan kalian boleh bayangkan ya betapa sulitnya Rudy waktu itu berlari di tengah suasana yang banyak sekali asap mengepul, kemudian suasana suhu panas di kanan dan kiri, orang-orang berteriakan meminta tolong, lari ke sana ke sini, dia ditabrakin orang yang berusaha untuk berjejalan mencari jalan keluar. Dan Rudy sendiri bilang ya pada saat itu fisiknya sempat menyerah, tapi nggak tahu kenapa dia ngerasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi malam itu di pernikahannya Swasti dan Agus. Jadi rasa bersalahnya tuh seperti tidak mengizinkan si Rudy ini untuk pasrah begitu saja. Rudy bilang ketika dalam proses dia mencari di mana keberadaan Swasti, dia teringat akan ucapan Agus yang pernah dikatakan di malam ketika kedua premannya si pion itu datang ke tokonya si Rudy, ngacak-ngacak toko tersebut kan untuk menagih hutangnya si Agus. Kalian ingat nggak? Nah di sana kan si Agus ini sampai mohon-mohonkan kepada Rudy untuk dipinjamkan uang. Kalau tidak, maka pion dan anak buahnya ini mengancam akan membunuh si Agus. Pak, saya harus membayar hutang itu, kalau tidak mereka akan mengancam membunuh saya. Itu terus yang teringat oleh si Rudy ketika dia berlari ke sana ke sini sambil memanggil si Swasti. Jadi pada saat itu si Rudy ini kayak baru kepikiran, apakah uang yang dia ambil lagi dari si pion yang sebelumnya digunakan Agus untuk membayar hutangnya ya, itu menjadi salah satu penyebab kebakaran yang malam ini terjadi di dalam pernikahannya Swasti dan si Agus. Karena entah kenapa si Rudy ini kayak berpikiran gini, kebakaran itu sepertinya disengaja dan hal tersebut
yang dipilih oleh pion dan anak buahnya untuk mengeksekusi Agus tanpa harus meninggalkan jejak. Jadi kayak seolah-olah pesta itu dibakar, dan dalam suasana chaos di mana semua orang tidak fokus dengan pengantin yang ada di depan sana gitu kan, maka mereka akan dengan mudah mengeksekusi Agus entah dengan apapun itu caranya. Tapi yang jadi permasalahannya adalah Swasti yang ternyata ikut terseret juga dalam hal tersebut. Hingga kemudian si Rudy ini melihat satu sosok yang dia pikir itu mirip dengan Swasti, karena memang kebetulan sosok tersebut memakai pakaian pengantin. Jadi kan logikanya si Rudy pada saat itu berpikir itu pasti Swasti, karena ini kan pesta pernikahan dia. Pada saat itu Rudy bercerita ya, dia melihat sosok Swasti itu sedang berlari sambil mengangkat kain pengantinnya karena memang dia kesulitan untuk melangkah. Kemudian bagian rambut dan sanggulnya itu sudah agak sedikit berantakan, mukanya juga sudah dipenuhi dengan debu dan juga keringat. Waktu itu Rudy bilang dia sempat mengulurkan tangannya kepada Swasti yang dia lihat itu kemungkinan akan melewati tempat di mana si Rudy ini berdiri. Jadi waktu itu kurang lebih posisinya gini lah ya, si Rudy itu memberikan tangan kepada Swasti sambil memanggil namanya si Swasti. Swasti sini ikut saya. Dan kalau kalian tahu, kata Rudy pada saat itu, dia sudah berjanji di dalam hatinya, jika saja pada malam itu si Swasti menerima uluran tangannya dan bersedia untuk dibantu, maka si Rudy ini akan memberikan seluruh isi dunia dan kebahagiaan kepada Swasti. Dan begitu juga sebaliknya, jika malam hari itu Swasti masih memutuskan untuk menolak bantuan yang diberikan oleh si Rudy kepada dia, maka Rudy sudah berjanji dalam hatinya itu adalah terakhir kalinya dia akan memberikan bantuan kepada Swasti dan tidak akan pernah lagi mengingatnya selama-lamanya. Jadi ibaratnya saat itu adalah pertaruhan terakhirnya Rudy ya. Apakah dia akan melanjutkan perasaannya terhadap Swasti ataukah dia memang harus berhenti sampai di sana. Dan pada kenyataannya Swasti melewati tempat di mana si Rudy ini berdiri untuk mengulurkan tangan. Swasti itu kayak berjalan begitu aja melewati si Rudy tanpa sama sekali memperdulikan si Rudy yang berdiri di sana setelah dia berlari cukup jauh untuk membantu si Swasti keluar dari kebakaran tersebut. Rudy ini kayak ngerasa dicuekin ya, dia merasa diacuhkan. Persis di depan matanya sendiri pada saat itu si Rudy ini menyaksikan bagaimana si Swasti ini lebih memilih untuk tetap mengejar sosok Agus yang ada lumayan jauh di depan dia ketimbang dia mau menerima uluran tangannya si Rudy yang menawarkan bantuan. Dan di titik sanalah Rudy bilang dia pada akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dia sudah berada di titik maksimal di mana dia bisa menginjak-injak harga dirinya sendiri demi seorang perempuan, dan ketika pada akhirnya perempuan tersebut juga tidak bisa menghargai apa yang dia berikan, tidak bisa melihat sisi baik yang selama ini selalu berusaha ditunjukkan oleh Rudy kepada dia, ya sudah, Rudy sudah tidak memiliki usaha apapun yang bisa dia lakukan ke depannya. Jadi Rudy bilang pada saat itu dia hanya ingin menyelamatkan sisa-sisa hatinya yang hancur oleh Swasti. Dan saat itu Rudy ini sempat melihat bagaimana si Swasti ini terus berlari untuk mengejar si Agus yang pada saat itu mungkin sudah menjadi suaminya ya. Meskipun si Agus ini sama sekali tidak menoleh, sekalipun panggilan Swasti ini sebenarnya cukup terdengar dengan jelas menurut si Rudy. Cuma ketika pada akhirnya si Swasti memutuskan untuk tetap mengacuhkan si Rudy, pada saat itu Rudy bilang dia sudahlah, dia melepaskan semuanya, dia mengikhlaskan segalanya. Dia menaruh semua perasaannya kepada Swasti malam hari itu di lapangan tersebut untuk ikut terbakar dengan api yang ada di sana. Sejak saat itu si Rudy ini sama sekali tidak mau lagi mendengar apapun yang berhubungan tentang Swasti ataupun Agus. Dia sudah tidak mau peduli lagi dengan mereka berdua. Jadi si Rudy ini memutuskan untuk pulang. Dan pada saat itu dia berputar balik ya ke arah di mana orang-orang ini ikutan berlari untuk menyelamatkan diri. Dari kejauhan dia sempat melihat ada ajudannya, orang kepercayaannya yang tadi nyariin dia kan, yang berusaha untuk mengejar dia. Tapi sebelum dia sampai menuju ke ajudannya tersebut, ternyata si Rudy ini pingsan duluan karena memang terlalu banyak menghirup gas. Dan disinilah residual memorinya si Rudy sempat blank ya, sempat menghitam, tapi dia belum meninggal. Karena saya juga awalnya sempat ngerasa kayak, loh kok tiba-tiba ngeblank gitu, tiba-tiba menghitam. Karena setelah ngeblank, kemudian ternyata skip ya, cukup berjarak lah waktunya. Itu si Rudy bercerita dia sempat dirawat beberapa hari di klinik karena dia pingsan itu tadi, keracunan gas kan. Kemudian jika ditanya apakah dia tahu Swasti meninggal malam hari itu dengan kondisi tragis, jawabannya adalah iya. Si Rudy mengetahui mengenai berita kematian tragisnya si Swasti dan juga menghilangnya si Agus kan, karena memang berita tersebut menjadi buah bibir yang cukup lama dibicarakan oleh masyarakat kampung tersebut. Dan kalau boleh jujur, Rudy ini sempat terkena depresi
karena kejadian itu ya. Rasa bersalah dia belum hilang sepenuhnya meskipun dia berusaha meyakinkan diri bahwa dia sudah melakukan hal yang terbaik untuk bisa mencegah hal tersebut terjadi. Dia juga sempat mendatangi Swasti untuk memberikan bantuan di detik-detik terakhir. Dia berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri dengan keyakinan tersebut. Dan ada masa-masa di mana si Rudy ini sama sekali nggak mau keluar rumah. Dia sama sekali nggak mau ngomong sama siapapun, ketemu sama siapapun. Dia nggak kerja, dia nggak kemana-mana. Dan satu-satunya orang yang dia bersedia untuk untuk ditemui gitu ya, itu cuma ibunya sendiri, yaitu Asih. Dan karena hal tersebutlah Asih ini selalu menyempatkan diri paling tidak seminggu sekali untuk mengunjungi si Rudy di kampung tersebut. Karena memang kan nggak ada lagi tempat si Rudy ini untuk bercerita, dia nggak punya teman lagi untuk curhat, kan untuk untuk sekedar berbagi perasaan. Jadi waktu itu si Asih benar-benar mengisi tempat yang kosong tersebut di hati anaknya dengan sebaik mungkin. Ada momen dimana saya melihat si Rudy ini sempat kayak orang stres, jadi kadang dia nangis sendiri, kadang dia tertawa-tawa sendiri. Cuma alhamdulillahnya dia bisa recovery dengan baik, pelan-pelan dia bisa sembuh dari depresi tersebut, dia bisa memaafkan dirinya sendiri, dia bisa keluar dari rasa bersalahnya meskipun itu hanya di luarnya aja ya. Kalau di dalam hatinya saya merasakan dia masih menyimpan kekalutan tersebut sebenarnya, rasa bersalah tersebut. Dan kalau misalkan ditanya apakah dia merasa sedih ketika dia tahu Swasti meninggal dengan cara tragis seperti itu, dan juga si Agus yang tidak diketahui kabarnya bahkan ketika sampai saya berkomunikasi dengan Swasti, maka jawabannya adalah Rudy sama sekali tidak merasakan kesedihan di dalam hatinya. Karena pada saat itu Rudy menilai bahwasanya apapun yang menimpa Swasti dan si Agus itu adalah hal setimpal yang memang pantas untuk mereka dapatkan. Jadi kalau mau ditarik kesimpulannya seperti ini guys. Rudy merasa bersalah, iya. Karena dia merasa bahwa ada 1-2 kalimatnya yang kemudian menjadi pematik kejadian tersebut pada akhirnya terjadi. Tapi ketika pada akhirnya kejadian tersebut merenggut nyawa Swasti, dan kemungkinan juga merenggut nyawa si Agus, ada kepuasan tersendiri di dalam dirinya si Rudy. Karena kan selama ini dia selalu merasa sakit hati kan dengan apapun yang dilakukan oleh Swasti dan juga si Agus. Jadi ketika si Rudy tahu bahwa kedua orang yang paling menyakiti hatinya pada saat itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, Rudy tidak bisa berbohong kalau pada saat itu dia justru merasa lega. Rudy tahu benar kalau apa yang dirasakannya pada saat ini adalah sesuatu yang mungkin sebagian besar orang akan menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Tapi Rudy bilang begini, saya tahu apa yang saya rasakan atas kematian Swasti dan juga Agus adalah sesuatu yang salah. Tapi setidaknya saya pernah melakukan banyak sekali kebaikan untuk mereka sebelum pada akhirnya saya berubah menjadi jahat. Sementara Agus dan Swasti tidak pernah. Jadi si Rudy ini selalu memposisikan dirinya sebagai korbannya dalam cerita kehidupannya dulu. Korban yang terperangkap di dalam rasa bersalah yang dia ciptakan sendiri sebenarnya. Ya memang se-complicated itulah kisahnya si Agus, Swasti, dan juga si Rudy ini. Dan sampai di sini cerita si Rudy yang berhubungan dengan Swasti dan si Agus ini sudah selesai, ya sudah tamat gitu. Lalu bagaimana kelanjutan hidup dari si Rudy dan bagaimana kemudian dia meninggal dunia? Jadi ceritanya seperti ini. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, ketika si Rudy ini sudah bisa recovery dirinya dengan baik ya secara mentali terutama, dia juga sudah pindah dari kampung tersebut dan kembali ke kota, ibunya ini meninggal dunia. Jadi waktu itu ibunya ini si Asih ini ya, dia tuh sempat sakit kan, kemudian meninggal. Dan karena kalau kata Rudy pada saat itu satu-satunya orang yang selalu dia ajak bicara adalah ibunya gitu ya, dia juga nggak pernah cocok dengan bapaknya. Nah ketika ibunya ini meninggal kan otomatis si Rudy ini hanya tinggal berdua dong di rumah tersebut dengan bapaknya. Dan hal tersebut yang tidak membuat si Rudy ini merasa nyaman. Dan kadang merasa nggak betah untuk tinggal berduaan aja sama bapaknya di rumah tersebut ya, karena mereka ujung-ujungnya berantem mulu gitu. Akhirnya si Rudy ini memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi seorang relawan yang pada saat itu bekerja untuk membantu para tentara-tentara Indonesia yang bertugas di medan perang. Jadi di masa itu kan masih banyak sekali pertempuran-pertempuran yang memperebutkan wilayah yang terjadi antara tentara pribumi kita dengan tentara Netherlands. Rudy bercerita ketika dia mendaftarkan diri untuk menjadi relawan di sana ya, tugas dia itu adalah bekerja sebagai seseorang yang standby di medan pertempuran, karena memang dia nantinya akan menjadi seseorang yang harus mengangkat tandu-tandu gitu ya, semisal ada korban dari pihak tentara kita yang jatuh
gugur gitu atau terluka ketika mereka sedang berperang. Jadi memang apa yang dikerjakan oleh si Rudy pada saat itu berhubungan dengan hal-hal medis. Dan Rudy bercerita sedikit ketika kemudian dia mendaftarkan dirinya di bidang medis kan waktu itu sebagai relawan. Dia bilang sebenarnya tidak diperlukan persyaratan khusus lah, misalkan harus dokter atau harus perawat yang punya ijazah gitu. Karena memang kan yang dilakukan oleh si Rudy ini adalah hal-hal simple lah, misalkan kayak membalut luka atau mengganti perban, terus nyiapin makanan buat para pasien-pasien yang terbaring di tenda atau barak-barak medis. Jadi memang bukan sesuatu yang sifatnya urgent atau sifatnya kayak kayak operasi besar gitu kan, enggak. Itu tetap ditangani oleh dokter atau perawat yang kompeten. Dan Rudy bercerita bahwa kehidupan tersebut adalah kehidupan yang selama ini dia rindukan. Dia bebas gitu ya, berpetualang, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena medan perang itu kan selalu pindah-pindah kan, nggak selalu ada di sana. Ketika saya tanya apakah kamu capek dengan pekerjaan tersebut, si Rudy ini menjawab, capek sih, tapi saya lebih senang seperti itu dibandingkan saya harus menghabiskan waktu bersama dengan bapak saya berdua aja di rumah. Hingga pada akhirnya si Rudy ini meninggal dunia ketika usianya sekitar 36 sampai ke 37 tahunan. Yang jelas dia belum menyentuh angka 40 tahun. Dan penyebab beliau meninggal pada saat itu adalah karena beliau ini terkena salah satu serangan yang meledakkan barak tempat di mana si Rudy ini bertugas. Jadi itu entah semacam granat atau bom ya, yang saya lihat dalam momen tersebut. Waktu itu posisinya si Rudy ini lagi ngobatin salah satu pasien di dalam tenda tersebut, tenda barak itu ya. Hingga pada akhirnya beberapa orang yang memang pada saat itu kebetulan berada di sekitar sana meninggal dunia. Salah satunya adalah si Rudy. Rudy ini meninggal dengan kondisi yang sebenarnya cukup parah di bagian belakang. Jadi beliau ini seperti terkena serpihan-serpihan sisa bom di bagian belakang punggungnya sampai ke bagian belakang kepala beliau. Dan pada saat itu yang saya lihat beliau ini wafat dalam keadaan posisi badan yang seperti sedang bersujud gitu ya. Jadi bersujud tertelungkup gitu. Itulah yang kemudian mungkin menyebabkan penampilan beliau di bagian depan gitu ya, di wajah, pokoknya di bagian depan aja itu nggak ada kerusakan sama sekali sebenarnya. Jadi cuma di bagian belakang aja yang tersayat-sayat, sobek karena serpihan-serpihan bom tadi. Dan kalau diantara kalian ada yang bertanya, kenapa si Rudy masih belum sirna ya kak? Padahal kan dia meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan menjalankan tugas. Berkali-kali saya bilang bahwasanya itu adalah pertanyaan yang saya sendiri juga tidak tahu jawabannya seperti apa. Itu adalah rahasia semesta. Jadi semesta itu yang memiliki catatan buku secara lengkap apa-apa saja yang membuat sosok entitas itu sekiranya sudah boleh sirna atau sekiranya belum boleh sirna gitu. Dan kita sebagai manusia itu yang nggak akan bisa tahu alasannya itu apa aja. Yang cukup kita ketahui adalah ketika sesosok entitas tersebut memang masih ada di dunia, in between gitu ya. Itu ya mungkin memang karena mereka sudah ditakdirkan untuk menjalankan proses mereka dan proses mereka belum selesai. That's it. Itu aja yang perlu kita ketahui. Karena memang terkadang kehidupan seseorang, kehidupan manusia, entah itu dulu ataupun zaman sekarang, itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, tidak sesimpel yang kita lihat dari luar. Dan jujur dari kisahnya si Rudy ya, saya sendiri bingung untuk mengambil pembelajaran apa yang sekiranya bisa saya bagikan untuk kita semua. Karena gini, ada sisi-sisi di dalam kehidupannya si Rudy yang sangat saya kagumi, yang sangat saya hargai kebaikannya, ketulusannya kepada teman ya. Tapi kemudian ketika beliau marah, ketika beliau merasa dikhianati, dikecewakan, beliau bisa switch dengan begitu drastis, dan itu adalah hal yang cukup saya sayangkan sebenarnya. Mungkin satu-satunya hal yang harus kita jadikan pembelajaran di masa depan ketika kita bergaul dan bersosialisasi ya, kita harus bisa membawa diri. Kita harus tahu diri lah ya. Jangan mentang-mentang orang selalu baik sama kita, kita terus injek-injek gitu. Ibaratnya kalau kita udah dikasih hati, kita jangan minta jantung. Kita jangan selalu mau dilihat paling benar, dan kita jangan selalu mau ngelihat orang itu selalu salah. Karena sebaik-baiknya manusia itu pasti ada kesalahannya, dan sejahat-jahatnya manusia itu pasti selalu ada yang benarnya, ada yang baiknya. Dan ya terlepas dari kisahnya si Rudy, apapun yang dia lakukan semasa dia hidup dulu, biarkan dia berproses secara alami dengan apa yang pernah dilakukannya ya. Kita cukup mendoakan agar beliau ini prosesnya bisa berjalan dengan cepat, supaya beliau juga bisa melepaskan semua perasaan keduniawiannya, sehingga beliau bisa segera sirna dalam damai bersama Tuhan.
Satu hal yang ingin saya ucapkan kepada Rudy sebelum kita mengakhiri kisah beliau ya, bahwa saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan saya sempat salah paham dengan sosok beliau ya. Saya tidak meyakini beliau ini 100% benar, tapi seperti yang saya ucapkan tadi bahwasanya ada kebaikan-kebaikan beliau yang saya yakin dan saya rasa saya harus mengungkapkan kepada kalian semua bahwasanya ada sisi baik dari beliau ini yang dulu pernah beliau lakukan kepada orang yang ada di sekitar beliau. Terlepas bagaimanapun akhir kehidupan yang pada akhirnya beliau pilih untuk dilakukan. Terima kasih kepada Rudy ya, Om Rudy yang sudah bersedia datang, yang sudah bersedia berbagi cerita, yang sudah bersedia berkomunikasi dengan saya. Dan terima kasih juga karena Om Rudy ini sangat menghargai prinsip saya, yang pada saat itu saya katakan kepada beliau saya tidak pernah mau membenarkan sesuatu yang memang sebenarnya salah. Dan sekali lagi jika kalian bertanya kepada saya apakah menurut saya si Rudy ini bersalah atau tidak, jawabannya adalah saya kembalikan lagi kepada kalian karena saya yakin setiap manusia itu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di share, di like, dan di komen. Bagikan ke teman-teman supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantuk. Bye-bye.